Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siswi baru yang saya banggakan, alhamdulillah, matsama yang dilakukan hari ini meskipun serba keterbatasan, di mana kita masih mengalami pandemi COVID-19 pada saat ini, mudah-mudahan dapat kita lakukan walaupun dalam bentuk daring atau online seperti ini. Sebelum saya bicara lebih banyak, baiklah kita buka kegiatan matsama dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang paradigma pembelajaran online atau pembelajaran online yang nanti akan kalian tempuh di MAN Kota Singkawang ini. Dan anak-anakku sekalian, kemungkinan besar kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di MAN ini atau di madrasah-madrasah yang ada di Kalimantan Barat umumnya itu akan berlangsung sesuai dengan edaran gubernur, atau mungkin nanti kita masih menunggu edaran dari Kanwil untuk memperkuat dari edaran gubernur itu mungkin kita pelaksanaan pembelajarannya itu sampai bulan Desember 2020, berarti selama kurang lebih 1 semester. Oleh karenanya, kami berharap kepada anak-anakku sekalian, selama kita nanti belajar online di rumah, kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kalian belajar secara mandiri di rumah, tetapi tidak mengurangi arti dari pembelajaran yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Siswa-siswi baru yang kami muliakan, pembelajaran online di MAN Kota Singkawang itu akan dilakukan kita menggunakan laman atau web learning yang nanti alamatnya dapat kalian akses, yaitu di http://learning.mansasingkawang.com. Kalian tinggal ketikkan di browsing, terserah sesuai dengan browsing kesayangan Anda. Bisa kalian gunakan Chrome, bisa menggunakan Firefox, bisa Anda gunakan mungkin Opera, dan browsing-browsing lain yang kalian senangi. Dipersilakan. Silakan nanti kalian ketikkan di alam browsing itu, alamatnya adalah http://learning.mansasingkawang.com. Atau kalau kalian tidak susah lagi, kalian cukup mengunjungi web MAN Model, yaitu mansasingkawang.com. Nanti kalian pilih atau klik pada menu learning. Anak-anak sekalian, untuk mengikuti pembelajaran daring atau online menggunakan learning ini, maka wajib kiranya kalian harus menyiapkan peralatan yang bisa mendukung untuk pembelajaran di rumah. Salah satunya adalah kalian harus memiliki handphone atau memiliki laptop. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kalian harus mempunyai jaringan internet di rumah. Atau kalau belum memasang jaringan internet, kalian bisa menggunakan kuota internet yang ada yang kalian telah isi di HP atau di handphone masing-masing. Siswa-siswi baru MAN Kota Singkawang yang saya banggakan, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran online yang ada di MAN Kota Singkawang? Langkah pertama, nanti setelah kalian ketikkan alamat yang tadi kita sebutkan, maka kalian akan masuk ke halaman awal dari learning MAN Kota Singkawang. Di situ nanti kalian akan lihat, kalian harus memasukkan username, kalian juga harus memasukkan password, yang nanti username dan passwordnya akan kalian dapatkan dari wali kelas masing-masing. Anak-anakku sekalian,
setelah kalian masuk ke halaman awal dari e-learning itu, maka username dan password yang kalian dapatkan langsung kalian ketikkan. Untuk username-nya kalian ketikkan di baris username, kemudian password-nya kalian ketikkan di kolom password. Hati-hati dalam penulisan username dan password harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh wali kelasnya. Kemungkinan besar passwordnya nanti biasanya ada huruf kecil, ada tanda karakter-karakter, itu disesuaikan, jadi harus diketikkan semua. Jadi kalau ada tanda bintang misalnya, harus tanda bintangnya juga diketikkan. Kalau memang tidak ada, sesuai dengan dia diberikan oleh wali kelasnya. Setelah kalian masuk semua password dan user yang tadi, maka kalian klik tombol ada di situ, klik tombol login. Nah, setelah kalian klik tombol login, tunggu sesaat, maka kalian akan dibawa ke halaman pertama dari aplikasi e-learning tersebut. Nah, setelah Anda login, maka kalian bisa melihat halaman utama dari e-learning itu. Di situ nanti kalian akan melihat ada kelas yang kalian ikuti, kemudian ada mapel, daftar mapel yang akan kalian ikuti, dan banyak lagi yang lainnya. Kalian tinggal berselancar saja di halaman itu. Bapak yakin untuk IT kalian, anak-anak zaman sekarang tidak lagi gaptek ya. Pasti kalian semua sudah mahir menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget atau di handphone Anda gitu. Siswa-siswa baru yang saya banggakan dan saya muliakan, pembelajaran e-learning yang nanti kita lakukan ini tentunya kalian ini tidak akan dilepaskan begitu saja, tetapi tetap akan dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Walaupun berada di rumah, kalian tetap akan dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Kalian bisa nantinya di e-learning itu tidak hanya membaca teks, tetapi kalian bisa berhubungan langsung. Karena di situ nanti disiapkan ada menu chatting, kalian bisa berhubungan langsung dengan Bapak Ibu guru atau dengan wali kelasnya. Kalian akan lihat Bapak Ibu guru yang aktif nanti akan nampak di e-learning tersebut. Silakan nanti kalau mengalami kesulitan-kesulitan, kalian bisa menghubungi lewat chatting yang disiapkan di e-learning madrasah itu. Anak-anakku sekalian, materi-materi yang nanti dimuat di dalam e-learning itu tidak hanya teks, ya. Bisa berupa video, ya, bisa berupa animasi-animasi, bisa berupa hal-hal lain yang cukup menarik nanti yang akan dibuat oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Mudah-mudahan nanti dengan pembelajaran e-learning ini tidak mengurangi, tidak akan kalah dengan pembelajaran yang dilakukan secara manual di tempat kelas. Tapi memang selain banyak kelebihan, e-learning juga banyak kekurangan. Itu kita maklumi. Kekurangannya adalah tentunya terutama yang kalian baru-baru belum bisa bersua secara langsung dengan bapak ibunya, hanya lihat foto aja di situ, atau mungkin nanti hanya lihat video-video, oh itulah Pak Guru A, oh itulah Pak Guru B dan sebagainya. Tetapi walaupun jauh di mata, tapi tetap kita dengan bapak ibu guru nanti akan selalu dekat di hati. Dan kecintaan kalian terhadap bapak ibu guru yang ada di sekolah juga tidak kalah pentingnya seperti kalian langsung berada di dalam kelas. Anak-anakku sekalian, selain nanti kalian belajar online dengan materi-materi yang disajikan di dalam konten-konten yang ada di e-learning itu, maka nanti kalian selama proses pembelajaran kalian juga bisa berinteraksi dengan bapak ibu gurunya. Tidak hanya melalui e-learning, kalau misalnya nanti ada kendala-kendala dalam laman ini, maka kalian bisa menggunakan
media-media yang lain seperti grup WhatsApp atau yang lainnya yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Anak-anakku sekalian, jadi itulah beberapa paparan yang mungkin harus kita lakukan di dalam pembelajaran online ini. Tentunya kami berharap, Bapak berharap sekali bahwa pembelajaran learning yang kita lakukan ini nantinya bisa membawa kita lebih melek teknologi. Jadi saat ini kita jangan sampai tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi yang saat ini sangat deras arus perkembangannya. Apalagi saat ini kita sudah memasuki revolusi industri, yaitu revolusi industri 4.0, sehingga berpengaruh terhadap pendidikan yang ada di kita ini, termasuk di Indonesia, itu sehingga nanti pendidikan juga akan mengikuti dengan arus pendidikan 4.0, di mana pendidikan yang menganut 4.0 itu nanti itu semua pembelajaran harus menggunakan IT. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri kapanpun IT tidak akan bisa lepas dari kita. Nanti seluruh stakeholder yang ada di sekolah juga akan belajar sama dengan kalian. Kalian belajar bagaimana menggunakan IT. Nanti Bapak Ibu guru juga akan terus berlatih menggunakan IT sehingga apa yang diinginkan dengan arus globalisasi seperti ini nanti, maka pembelajaran dimanapun kapanpun bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya di kelas. Oke, anak-anakku sekalian, itulah beberapa mungkin pengantar bagaimana kita melakukan pembelajaran learning, pembelajaran berbasis online, menggunakan IT, menggunakan semua perangkat-perangkat teknologi. Mudah-mudahan ke depan kita yang ada di MAN ini lebih melek teknologi, lebih cinta dengan teknologi, walaupun semua teknologi tidak akan bisa menggantikan manusia, tetapi setidaknya ada keselarasan yang dapat kita buat di antara IT dengan pikiran yang ada di manusia, sehingga pendidikan, pembelajaran yang ada di MAN ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, walaupun belum bisa dilakukan dengan tatap muka. Demikian mungkin, mudah-mudahan nanti ke depan kita tetap akan berusaha bagaimana pembelajaran nantinya learning ini tetap kita lanjutkan walaupun di masa-masa di luar pandemi COVID-19. Saya kira cukuplah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah, madrasah hebat.